Zahra Maulidatus Sholihah dengan NIM 23212325. Saya Fadila Muti HS dengan NIM 23212299. Dan saya Rizkina Mariati dengan NIM 23212317. Kali ini kita akan membahas tentang muskil, Muhim al-ikhtilaf, dan tanakun. Yuk kita simak bersama. Langsung saja pengertian muskil, muhim al-ikhtilaf, dan tanakut. Muskil adalah salah satu lafadz yang tidak jelas makna yang dimaksudnya, disebabkan karena faktor internal lafadz itu sendiri yang mana tidak bisa diketahui maksudnya melainkan dengan cara menelitinya atau dengan adanya qarinah atau faktor eksternal dari lafadz itu yang menjelaskan maksudnya. Sedangkan yang dimaksud dengan ikhtilaf adalah sesuatu atau ayat-ayat yang sepertinya bertentangan tetapi pada hakikatnya tidak bertentangan. Kemudian yang terakhir yaitu tanakut atau kontradiksi. Dalam Al-Quran, tanakut adalah keadaan jika ada dua ayat yang saling bertolak belakang, seperti jika ada ayat yang satu menetapkan akan suatu hal sementara ayat yang lain meniadakannya. Jadi, muskil, muhim al-ikhtilaf, wa tanakut adalah ayat-ayat Al-Quran yang dipandang kontradiksi atau bertentangan. Akan tetapi, dijelaskan kembali oleh Imam Qutrub dalam kitabnya, yang dimaksud muskil, muhim al-ikhtilaf, dan tanakut adalah apa yang dianggap sebagai kontradiksi antar ayat. Jadi, tidak mungkin terdapat ayat-ayat yang saling kontradiksi dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Afala yatadabbaruna al-Qur'an, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang artinya, maka apakah mereka memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surah An-Nisa ayat 82. Nah, setelah mengetahui pengertiannya, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sebab-sebab terjadinya ikhtilaf. Menurut Al-Zarkashi dalam kitabnya Burhan, sebab-sebab ikhtilaf itu terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, terjadinya sesuatu yang diberitakan itu dalam keadaan yang bermacam-macam dan perkembangan yang berbeda-beda. Yang kedua, perbedaan letak ayat yang berdampak pada perbedaan makna. Yang ketiga, karena perbedaan keduanya dari sisi perbuatan. Quran Surah Al-Anfal ayat 17, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Nah, pembunuhan di sini dinisbatkan kepada para sahabat, dan pelemparan itu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dari sisi perilakunya secara langsung. Yang keempat, karena perbedaan dari sisi hakikat dan majaz. Quran Surah Al-Hajj ayat 2, maksud mabuk dari situ itu kekacauan dari sudut pandang majaz, bukan mabuk minuman arak dari sudut hakikat. Yang kelima, karena perbedaan dari sisi sebab. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, maksudnya itu terkadang menduga bahwa gemetarnya hati itu berlawanan dengan ketenangan hati, padahal ketenangan hati itu maksudnya lapang dada terhadap tauhid, dan gemetarnya hati itu karena takut menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pendapat Al-Kirmani dan ulama lainnya. 1. Al-Kirmani berpendapat bahwa perbedaan itu ada dua macam, yaitu kontradiksi dan talazum. Kontradiksi yaitu jika salah satu keduanya berlawanan dengan yang lain, dan ini tidak terjadi dalam Al-Quran. Yang kedua, perbedaan talazum, perbedaan yang sesuai, contohnya perbedaan jumlah surah ayat, perbedaan hukum nasikh mansukh, perbedaan perintah larangan, atau antara janji dan ancaman. Yang kedua, menurut As-Sayrafi, kaidah tentang perbedaan dan kontradiksi yang dimaksud itu jika berlawanan semua arah. Di Al-Quran itu tidak ada, tetapi yang ditemukan hanya nasakh dalam dua masa yang berbeda. Yang ketika ada Al-Qadi Abu Bakar, beliau berpendapat bahwa kontradiksi ayat dan hadis itu tidak boleh terjadi dan akan menolaknya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang contoh ayat muskil dalam Al-Quran.
Adapun yang termasuk dalam lafal muskil adalah lafal yang mustarak, di mana lafal yang mempunyai dua makna atau lebih tanpa adanya penentuan makna yang kuat dan tidak akan dapat diketahui kecuali dengan dalil. Di sini saya akan mengambil contoh pada lafal anna yang terdapat dalam potongan Quran surah Al-Baqarah ayat 223. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Yang artinya, istri-istrimu adalah tempat bercocok tanammu, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja yang kamu kehendaki. Nah teman-teman, lafal anna pada surah Al-Baqarah ini merupakan contoh lafal mustarak yang maknanya berupa kaifa, yang artinya bagaimana. Seperti kita ketahui, pada terjemahan ayat Al-Baqarah ini, di situ ada disinggung, maka datangilah tempat bercocok tanammu bagaimana yang kamu kehendaki. Nah, arti bagaimana ini merupakan arti dari anna, sedangkan yang kita ketahui bagaimana itu merupakan arti dari kaifa. Adapun contoh selanjutnya yaitu terdapat pada surah Maryam ayat 20 yang berbunyi, Qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya. Yang artinya, Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuh, dan aku bukanlah seorang pelacur. Nah, di sini pada lafal anna berarti min aina, dari mana, gimana gitu. Maryam berkata di sini, bagaimana aku bisa mempunyai anak sedangkan aku aja belum pernah disentuh laki-laki. Seperti itu. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.